Segala pujian kami, Amin. segala hormat kami, Amin. hanya bagimu Yesus. Engkau layak kami puji, Amin. Engkau layak kami tinggikan, Amin. Engkau layak kami muliakan. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Lawat jamah berkati setiap kami. Yes, Lord. Engkau tahu setiap detail kehidupan kami, Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau memberkati setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, Kau berkati kami dengan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu memberikan kehidupan bagi setiap kami. Sehingga firman-Mu memberikan kuasa untuk mengubah hidup setiap kami. Hamba berdoa biar benih firman-Mu tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu atau di pinggir jalan. Tapi biar benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik. Sehingga benih itu akan tumbuh berbuah lebat. Memberkati hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat malam, bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam ini bisa ada di Jogja kembali di akhir tahun ini. Puji Tuhan, pada malam ini saya mengajak kita membuka kitab Efesus pasal yang ketiga. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 menulis demikian dalam firman Tuhan. Efesus 3 ayat 14, tolong monitor saya dibesarkan sedikit. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, understand, mengerti betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal, mengalami kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Efesus kitab yang spesial. Karena kitab Efesus adalah kitab yang berbicara tentang Christian living. Kitab yang berbicara tentang kehidupan praktis sebagai orang percaya. Nah ayat yang kita baca tadi merupakan doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Alkitab berkata siang dan malam Paulus berdoa bagi jemaat Efesus selama beberapa tahun dia merintis dan membangun jemaat di Efesus. Ada banyak doa yang sudah dipanjatkan oleh Paulus bagi jemaat di Efesus. Tapi tidak semua doa itu dicatat dalam Alkitab. Tapi saya bersyukur doa ini tercatat. Saudara, saya belajar satu hal. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita semua pasti mengalami ujian hidup ini. Setiap orang percaya pasti pernah mengalami ujian hidup ini. Alkitab berkata, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang. Yang satu bijak, yang satu bodoh. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir, yang satu membangun rumahnya di atas batu karang. Alkitab berkata dua-duanya mengalami hal yang sama. Datang hujan, datang badai, datang banjir. Nah yang berbeda adalah hasilnya. Yang satu rumahnya roboh, sementara yang satu rumahnya tetap tegak berdiri. Saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami ujian dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami hujan yang lebat, engkau sedang mengalami badai, goncangan-goncangan. Engkau sedang mengalami mungkin banjir yang melanda hidupmu saudara, yang memporak-porandakan hidup setiap kita.
Sebagai orang percaya kita tidak bebas dari ujian. Sebagai orang percaya kita semua pasti mengalami ujian dalam hidup ini. Ujian iman kita, ujian kesabaran kita, ujian kasih kita. Nah, Tuhan ingin kita bisa melewati ujian itu. Kita bisa lulus dalam ujian itu. Mungkin hari-hari ini saudara engkau mengalami ujian dalam rumah tanggamu. Saya punya seorang kenalan, seorang ibu yang kuat dan tabah. Satu hari dia ketemu kami, dia nangis. Dia berkata, Pak, saya kecewa, saya sakit hati Pak. Saya betul-betul hancur Pak. Saya tanya ada apa? Ternyata suami yang sudah dia nikahi sekian puluh tahun, yang dia pikir sayang dengan dia, yang dia pikir perhatian sama dia, ternyata dia baru tahu selama puluhan tahun suaminya selingkuh dengan puluhan wanita. Dari artis sampai pembantu rumah tangga. Dari nenek-nenek sampai anak ABG pun diembat saudara. Dia berkata, Pak, saya menikah bukan dengan manusia. Saya menikah dengan monster. Saya menikah dengan mania. Mungkin sekarang rumah tangga saudara sedang mengalami ujian. Atau mungkin saudara pelayanan kita sedang mengalami ujian. Saudara, hari-hari ini Tuhan menguji setiap kita melalui goncangan, melalui badai, melalui mungkin hujan, banjir yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Ketika tahun lalu saya sakit saudara, itu ujian yang sangat berat. Saya nggak pernah berpikir kalau saya akan sakit yang cukup parah dan serius. Menurut dokter ginjal saya rusak 50% fungsinya. Ketika saya sakit saya bertanya, Tuhan, why me? Kenapa saya? Mestinya kan yang pantas sakit itu kan para koruptor, saudara. Yang mestinya sakit itu kan saudara bandar-bandar narkoba. Bukan pendeta ganteng mirip Lee Min Ho gini yang sakit, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, why me? Tahu jawab Tuhan apa? Why not, kata Tuhan. Dan sebab yang diberkati Tuhan, goncangan yang berat, ujian yang berat kami alami. Istri saya katakan, selama kami menikah 12 tahun, saudara, kami sudah melalui banyak goncangan, banyak badai, banyak masalah. Tapi ketika saya sakit itu seperti naik jet coaster. Seperti kita mengalami turbulensi yang berat. Satu badai, satu goncangan, ujian yang sangat berat. Saya mau beritahu saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami ujian dalam kehidupanmu. Tapi satu berita sukacita, Tuhan ingin kita bisa melewati ujian itu. You can pass the test. Saudara bisa lulus dalam ujian itu. Dan kita keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Paulus memberikan dua rahasia kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat keluarga Allah di Jogja. How to pass the test. Bagaimana kita bisa melewati ujian kehidupan ini. Bagaimana kita bisa lulus dalam ujian kehidupan ini. Ada dua hal. Yang pertama ditulis dalam ayat yang ke-16. Paulus katakan, aku berdoa supaya ia Bapa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu, strengthen you oleh rohnya di dalam batinmu. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, dalam menghadapi ujian kehidupan yang semakin berat, tantangan kehidupan yang semakin kompleks, saudara, masalah yang semakin rumit, yang semakin tidak mudah kita lalui sekarang ini, Paulus katakan, aku berdoa supaya manusia batinmu diperkuat. Strengthen your inner man. Saudara, kalau Anda mau menang, kalau Anda mau lulus dalam ujian kehidupan ini, kita harus punya inner man. Kita harus punya manusia batin yang diperkuat. Amin. Tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita nggak bisa hadapi secara fisik, saudara. Kita nggak bisa hadapi secara fisik. Saya mau beritahu saudara, sayang sekali sekarang banyak orang membangun fisikalnya, membangun secara tubuhnya, saudara, secara fisik. Saya nggak larang Kak Mas Yosi punya tubuh seksi sekarang, keren banget, udah kayak artis ABG, saudara. Nggak larang, saudara fitness, saudara punya body six pack atau epek-epek kayak saya, saudara. Atau saudara punya otot tricep, bicep yang gede, silakan. Makin maco, makin keren, silakan. Nggak salah.
Tapi ketika tantangan kehidupan ini kita alami, kita nggak bisa lawan pakai otot tricep dan bicep kita. Ibu-ibu, wanita-wanita merawat kecantikan, sok, silahkan, please, nggak salah. Saya bilang sama istri saya, kamu harus tampil cantik, kamu harus tampil keren. Kenapa? Kalau istri kita cantik, yang bangga siapa? Suaminya. Betul nggak saudara? Orang bilang istri Pak Agus keren loh. Kayak bintang film Hong Kong yang main Meteor Garden tuh. Apa? Capcay, Cincay, siapa? Sanjay. Seneng dengarnya. Daripada orang bilang istri Pak Agus tuh kayak mbok-mbok. Aduh nggak enak banget saudara. Nah saya mau beritahu ibu-ibu, wanita-wanita. Rawat kecantikan silahkan. Sekarang lagi musim sulam bibir. Sulam alis, hidung sekalian disulam bu. Nah saya mau beritahu. Orang sibuk merawat kecantikan. Ibu-ibu kalau di salon dari pagi sampai sore pedicure, manicure, potong rambut, ngeblong, ngecat saudara. Nah kita menghabiskan banyak waktu kita, nggak salah. Tapi saya mau beritahu, ketika tantangan ujian kehidupan ini kita alami, kita nggak bisa lawan secara fisik. Engkau akan bisa menang kalau manusia batinmu kuat. Kalau manusia inner man-mu kuat, jamin kau akan bisa lulus, engkau akan bisa menang, engkau tidak akan tergoyahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, maka dari itu, Paulus katakan kepada Timotius, spend your time and energy. Luangkan waktumu, energimu, prioritaskan untuk membangun, to strengthen your inner man, untuk membangun manusia batinmu. Nah, saya mau beritahu saudara, manusia sekarang paling banyak menghabiskan waktunya untuk apa? Dulu saya berpikir orang paling banyak menghabiskan waktunya untuk tidur. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Orang paling banyak menghabiskan waktunya untuk handphone, gadget. Kita udah nggak bisa hidup lagi tanpa handphone. Bangun pagi yang kita pegang pertama, handphone. Mau tidur yang kita pegang terakhir, handphone. Kalau bisa tidur pun sembari pegang, hebat banget saudara. Betul nggak? Kita nggak bisa hidup lagi tanpa handphone. Mestinya kita nyanyi sama handphone, kita bilang, I can't live, I can't really live without you. I can't live anymore. Betul nggak? Kita nggak bisa hidup tanpa handphone lagi. Istri-istri coba tanya suamimu, Pak, mana yang lebih penting? Aku ketinggalan atau handphonemu ketinggalan? Jawab suami-suami. Betul nggak saudara? Kita menghabiskan waktu kita untuk handphone ini. Kita meluangkan waktu kita untuk handphone. Kita habiskan waktu kita untuk SMS, untuk WhatsApp, untuk BBM, Twitter, Instagram. Kita follow Syahrini, maju mundur cantik, cantik, mundur lagi, cantik, cantik, betul nggak? Kita follow rambutnya Syahrini, bulu matanya Syahrini, tasnya Syahrini. Kita menghabiskan waktu kita untuk gadget. Kita udah nggak bisa hidup lagi tanpa gadget. Benar saudara? Manusia akhir zaman paling banyak menghabiskan waktu kita untuk gadget. Belum lagi yang namanya saudara game. Apa? Game saudara. Saya tadi di pesawat dari Jakarta ke Jogja. Kita 2 jam penerbangan saudara. Di depan saya duduk 3 anak. 3-tiganya pegang iPad dengan game yang berbeda. Sepanjang 2 jam perjalanan main game saudara. Orang yang salah siapa? Papa mamanya yang kasih ini iPad, lu jangan rese ya, ini main game saudara. Anak kecil pun, bayi pun, iPad handphonenya diambil nangis saudara. Saya waktu sakit, saya banyak waktu luang, saya jadi keranjingan satu game, namanya Candy Crush Saga. Adakah jemaat di sini yang tidak tahu game itu, tolong angkat tangan. Setelah ibadah ini kita doakan pelepasan saudara. Candy Crush Saga. Saya main Candy Crush Saga, menarik banget saudara, menarik banget. Saking sukanya saya, saking keranjingannya saya, sampai waktu saya tidur, mimpinya Candy Crush Saga. Color bomb, pang, pung, pang, pung, pang, pung saudara. Saya bilang sama istri saya, udah gak bener nih. Udah kebawa mimpi, udah mesti di-delete.
Cuma di delete sayang. Sudah di level 77 saudara. Nah istri saya bilang, tapi sudah setahun ini saya nggak lihat kamu main Candy Crush Saga. Udah bosen ya? Bukan bosen. Masanya mentok di level 77. Makanya saya mohon bantuan Jemaat Keluarga Allah Jogja. Kalau ada yang bisa menyelamatkan saya mengakhiri level 77, tak tunggu setelah ibadah ini selesai. Saudara, saya mau beritahu saudara. Kita menghabiskan waktu kita untuk main game. Kita menghabiskan waktu kita untuk handphone, saudara. Padahal ada yang lebih penting. Yaitu Alkitab berkata, kuatkan manusia batinmu. Strengthen your inner man. Ketika ujian kehidupan kita alami, badai goncangan kita alami. Kalau manusia batinmu kuat, engkau akan tidak tergoyahkan. Engkau akan bisa lulus, engkau akan bisa bertahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya belajar dari Daniel. Daniel itu hebat. Dia mengalami ujian kehidupan yang cukup berat. Antara hidup dan mati. Kalau dia mau hidup, dia menyembah kaisar. Tapi kalau dia menyembah Tuhan, dia akan mati. Ujian hidupnya mati dan hidup. Dan Alkitab berkata, Daniel lulus dalam ujian itu. Kenapa dia bisa lulus? Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat. Di tengah-tengah ujian antara hidup dan mati. Alkitab berkata, Daniel setiap hari, 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhannya. 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhannya seperti yang biasanya dia lakukan. Seperti yang biasanya dia lakukan. Daniel punya satu kebiasaan yang baik. Daniel punya satu habits yang luar biasa. Membangun manusia batinnya. Saya mau beritahu saudara, ketika manusia batinmu kuat, ketika manusia batinmu dibangun, apapun tantangan yang kau hadapi, engkau akan bisa melewatinya, saudara. Saya belajar dari Yesus. Apa bedanya Yesus sama kita? Bedanya gini, Yesus itu puasa dulu, dia kuatkan manusia batinnya, baru pencobaan datang. Baru ujian datang. Dan Alkitab berkata, Yesus menang. Dia puasa, dia berdoa, 40 hari padang gurun, dia puasa. Manusia batinnya dikuatkan, dia bersekutu dengan Bapaknya. Ketika ujian datang, pencobaan datang, dia bisa lewati. Beda sama kita. Kita itu ujian datang dulu, baru temehe-mehe puasa. Makanya galau terus saudara. Betul nggak? Itu salahnya. Bangun manusia batinmu ketika tantangan datang. Ketika ujian datang, engkau sudah kuat. Engkau akan menang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Alkitab berkata, dikuatkan dan diteguhkan oleh siapa? Rohnya. Alkitab berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan unlimited resources. Sumber yang tidak terbatas. Nah saudara, bagaimana caranya? Manusia batin kita bisa dikuatkan. Caranya dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Yang merupakan sumber yang tidak terbatas bagi setiap kita. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Roh Kudus sumber pengharapan kita. Roh Kudus sumber penghiburan kita. Roh Kudus sumber nasihat dalam hidup kita. Roh Kudus adalah sumber segala-galanya. Amin. Datanglah kepada sumber itu. Bersekutulah kepada sumber itu. Saya mau beritahu saudara, aku akan lulus dalam ujian kehidupan ini. Waktu saya tanya dokter mendiagnosa ginjal saya rusak 50%. Saya tanya sama dokter di Malaysia, dok, mungkin enggak ginjal saya membaik? Sebagai orang awam saya enggak tahu menahu tentang ginjal. Nah waktu saya bertanya, dok, bisa enggak? Mungkin enggak? Is it possible? Kalau ginjal saya membaik. Dengan tersenyum dokter berkata, impossible. Dokter bilang, tidak mungkin. Ironis ya, dia tersenyum, dia bilang, tidak mungkin. Mestinya kan dia agak sedih dikit, matanya dikelipin dikit, bilang, gak mungkin. Ini senyum, impossible. Saudara, waktu dokter bilang impossible, saya down. Saya bilang, Tuhan kok impossible? Tapi herannya, waktu dokter bilang impossible,
ada suara di hati saya berkata begini, bagi dokter impossible. Dokter tuh nggak bohong. Dia berkata secara medis. Memang secara medis, kalau ginjal sudah rusak fungsinya, tidak mungkin akan membaik. Secara medis saudara, ginjal organ yang tidak beregenerasi. Nah saya mau beritahu saudara, suara itu bilang gini, dokter itu nggak bohong. Dia berkata benar. Karena bagi medical, secara medis, tidak mungkin kamu akan sembuh. Tidak mungkin. Tapi suara itu berkata, tapi ingat, bagi Tuhan kamu tidak ada yang tidak mungkin. Dokter bilang impossible. For your God, nothing is impossible. Suara itu berkata, kamu mau percaya kata dokter, atau kamu mau percaya kata Tuhan kamu? Wow. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Secara medis, ginjal tidak mungkin bergenerasi. Tapi bagi Tuhan saya yang menciptakan ginjal, ginjal bisa bergenerasi. Yang mana yang Anda mau percayai? Kata dokter atau kata Tuhan? Jujur, sakit itu enak. Saya menikmati jadi orang sakit, saudara. Enak sakit. Semua orang di seluruh dunia sayang sama kita. Simpati dengan kita. Teman-teman perhatian banget sama saya. Mereka tanya, Pak, gimana keadaannya? Kadang-kadang didramatisir. Lemes, pucat baby, ginjal bocor, saudara. Teman-teman bilang, kesian. Orang sayang gua, orang perhatian sama gua. Apalagi waktu saya sakit, perhatian istri saya 150% buat saya. Saya itu ke Raja Arab, saudara. Mau makan tinggal bilang, cantik, lapar, cantik, makanan ada. Mau minum obat, bilang, oh, obat cantik-cantik, cantik obat-obat. Ya, obat datang, saudara. Saya menikmati, saya mau buat ini nggak boleh. Saya mau ini nggak boleh. Istri bilang, kamu kan sakit, kamu kan nggak boleh capek, kamu harus banyak istirahat. Saya menikmati jadi orang sakit, enak banget. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu begini terus, kamu akan mati, kata Tuhan. Saya bilang, Tuhan, I don't want to die. Saya nggak mau mati sekarang. Saya mau hidup lebih lama lagi untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, iman saya bangkit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pegang janji Tuhan bahwa oleh bilu Yesus kamu sudah sembuh. Bukan akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi sudah. Tepuk pundak orang kiri kanan bilang, sudah sembuh. Sudah sembuh. Selama ini ketemu teman-teman, saya suka bilang, bro, sis, doain saya ya, doain saya. Roh Kudus bilang gini, kok kamu minta didoain? Kamu tuh sudah sembuh, tinggal terima dengan iman. Gak tahu iman saya muncul dan saya percaya saya sudah sembuh. Walaupun secara fisik saya masih lemah, walaupun secara medis saya masih sakit, tapi iman saya berkata, kamu sudah sembuh. Dan saya mau beritahu, kita sudah 3 kali cek ke dokter di Singapura. Diperiksa kencing darah saya. Dokter Singapura katakan, ginjal saya berfungsi 80%. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya mau beritahu saudara, dari mana datang suara yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari mana datang iman? Itulah dari siapa? Roh Kudus. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber penghiburan dalam hidup kita. Dia sumber segala nasihat dalam hidup kita. Oleh sebab itu strengthen your inner man by the unlimited resources of the Holy Spirit. Dikuatkan, diteguhkan manusia batinmu oleh sumber yang tidak terbatas daripada Roh Kudus. Saudara pernah kenal orang yang bernama Andrew Chan? Pernah dengar nama Andrew Chan? Andrew Chan adalah seorang bandar narkoba yang ditangkap dan dipenjarakan 10 tahun di Bali. Saudara, pemerintah tidak berani menghukum mati, mengeksekusi, walaupun waktu itu keputusannya sudah hukuman mati. Tapi ketika Pak Jokowi jadi presiden, hukuman mati Andrew Chan dilaksanakan. Saudara, selama 10 tahun di Bali di penjara, Andrew Chan bertemu Tuhan.
Dia bertobat, dia percaya Yesus. Hidupnya berubah dari seorang penjahat menjadi hamba Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia melayani teman-teman di penjara. Menurut cerita seorang teman berkata yang kenal Andrew Chan, dia berkata selama 10 tahun di penjara, Andrew Chan sudah membaptis 200 orang tahanan. Hebat saudara. Sudah membaptis 200 orang penjara. Wow, luar biasa. Hidupnya berubah. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ketika pemerintah mengumumkan salah satu yang akan dieksekusi mati adalah Andrew Chan, semua temannya sedih. Mengharapkan bantuan doa. Berharap pemerintah mengubah hukumannya dari Haleluya. Nah, ternyata mereka berdoa supaya hukumannya berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tapi sayang, hukum harus ditegakkan, pemerintah tetap menetapkan Andrew Chan harus dihukum mati. Saudara, teman-temannya sedih, teman-temannya down mendengar berita itu, semua kecewa. Tapi hebat. Di tengah-tengah suasana yang begitu penuh kesedihan, yang kuat, yang tabah itu justru Andrew Chan. Padahal dia akan dibunuh mati. Dia akan ditembak mati. Malah dia yang kuat, dia menghiburkan saudara-saudaranya. Mukjizat sebetulnya terjadi. Pertama kali dalam sejarah hukum di Indonesia, ada 7 orang yang akan ditembak mati, dan salah satunya tadinya bukan orang Kristen. Tapi di minggu-minggu terakhir, orang itu dilayani oleh Andrew Chan, dia bertobat, percaya Yesus. Jadi ada 7 orang Kristen yang akan ditembak mati pada waktu itu. Saudara, satu hal yang luar biasa. Ketika mereka dipindahkan dari sel tahanan khusus ke lapangan tembak, pertama kali dalam sejarah hukuman mati di Indonesia, 7 orang ini membuat paduan suara. Mereka menaikkan 3 lagu-lagu pujian. Mereka nyanyikan lagu yang pertama, lagu Mighty to Save. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Dia nyanyi lagu itu. Kemudian yang kedua mereka nyanyi lagu-lagu lama. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound. Saudara, mereka nyanyi. Luar biasa. Mestinya kalau orang mau ditembak mati, kalaupun mau nyanyi, jangan lagu tadi. Lagu paling cocok adalah Pusing Pala Barbie. Betul nggak saudara? Nah, mereka nyanyikan puji-pujian yang hebatnya. Saudara, biasanya orang yang mau dihukum mati, matanya ditutup. Tapi Andrew Chan bersama ke-6 temannya sepakat kali ini mereka tidak mau mata mereka ditutup. Mereka mau melihat maut datang menjemput. Mereka mau melihat detik-detik terakhir hidup mereka. Ketika tangan mereka diikat pada tiang, saudara, mereka menyanyikan lagu ketiga. Lagu penyembahan favoritnya Andrew Chan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mereka nyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Saudara bayangkan. Waktu itu peluru ditembakkan. Dengan mata terbuka, mereka bisa melihat peluru itu datang mendekat, menjemput ajal mereka. Jadi dengan mata terbuka, mereka bisa melihat detik-detik terakhir hidup mereka. Hebat saudara. Sembari melihat detik, 10 detik, 9 detik, 8 detik, 7 detik, peluru itu makin mendekat. Betul ya? Mereka lihat dengan mata mereka. Sembari di detik-detik terakhir hidup mereka menjelang ajal kematian, mereka bisa berkata,
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Para saksi berkata, pelan-pelan suara mereka menghilang. Pelan-pelan lagu itu hilang. Artinya mereka semua sudah mati. Saya bilang luar biasa. Orang bisa menjemput kematian, menantang kematian, sembari menaikkan puji-pujian daripada Tuhan. Saudara, ini kekuatan dari mana? Ini keberanian dari mana? Inilah kekuatan, keberanian dari Roh Kudus. Dan kita butuh kekuatan yang sama. Kita butuh keberanian yang sama dalam hidup ini. Makanya Alkitab berkata, strengthen your inner man. Kuatkan manusia batinmu oleh sumber yang tidak terbatas dari Roh Kudus. Tepuk benda orang kiri kanan bilang, kuatkan manusia batinmu. Kuatkan manusia batinmu. Yang kedua, untuk kita bisa lulus dalam ujian kehidupan ini, Paulus menasehatkan kita dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Saudara, Paulus pakai dua istilah. Yang pertama dia pakai istilah pertanian, berakar. Yang kedua dia pakai istilah arsitek, berdasar, grounded. Dua-duanya punya pengertian yang sama. Kekuatan satu bangunan ditentukan oleh akarnya. Kalau ada punya Alkitab bahasa Inggris dikatakan deeply rooted, berakar dengan sangat dalam. Kekuatan satu pohon ditentukan kedalaman akarnya. Dan kekuatan satu bangunan ditentukan oleh fondasinya. Saudara, saya mau beritahu, kita ini sedang dalam bisnis membangun, betul? Kita sedang membangun iman kita sedang membangun pelayanan kita sedang membangun rumah tangga kita sedang membangun karier kita sedang membangun kehidupan kita. Yang penting dalam membangun itu bukan bangunannya, tapi yang penting adalah fondasinya. Kita lihat gedung ini bagus banget. Orang tidak pernah memuji fondasi. Orang memuji gedung. Kami bulan lalu baru pulang dari Amerika. Kami mendapat kesempatan diajak teman ke gedung X World Trade Center yang dihancurkan dulu oleh pesawat dari teroris. Saudara tahu, sekarang dibangun sampai lantai 102. Dan kami naik sampai ke ujung, ke atas, luar biasa. Luar biasa sekali, kita bisa melihat kota New York, kota New Jersey, dan dari atas lantai 102. Kita bilang gedungnya keren banget. Orang gak pernah puji fondasi. Gedung itu bisa kuat karena ada fondasi yang luar biasa. Bukankah kita sedang bisnis membangun? Yang penting dalam membangun itu adalah fondasinya. Apapun goncangan, apapun ujian, kalau fondasinya kuat, bangunan itu tidak akan tergoyahkan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saudara, saya katakan tadi, kita sedang membangun pernikahan kita. Kami sudah 12 tahun menikah. Hari ini 12 tahun kita menikah. I love you baby, I love you. I love you so much, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan istri yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan jadinya hidup saya tanpa istri saya. Saya tuh nggak pernah bisa jauh dari dia. Aku tak bisa jauh darimu. Aku tak bisa. Kami itu kemana-mana berdua terus nempel kayak lem dan perangko, saudara. Satu hari mertua saya sakit, saya pulang ke Nias, saya nggak ikut, saudara. Begitu dia pergi, saya antar ke airport. Saya pulang dari airport, saya nangis, saudara. Nangis. Rasanya separuh jiwa saya pergi lepas, saudara ya. Separuh jiwa saya pergi. Begitu dia landing di Medan, dia terima telepon dari saya. Saya bilang, sayang, cepat pulang, cepat pulang. Dia bilang, sampai juga belum, suruh pulang katanya. Memang I love you baby, saya gak bisa hidup tanpa kamu. Saya gak bisa bayangkan hidup saya tanpa kamu. Nah, kita sedang membangun pernikahan kita, betul gak saudara? Menikah tuh gampang. Married satu malam pesta gampang.
Yang susah tuh membangun pernikahannya, betul gak so? Perlu usaha, perlu effort, perlu segala hal. Nah, dalam membangun pernikahan yang penting adalah fondasinya. Satu hari istri saya iseng tanya, "Papi, kamu nih married sama saya, kenapa toh? Kan yang ngefans sama kamu banyak banget." Saudara tahu, Agus Lovers banyak banget saudara. Kalau saya punya Instagram, saya jamin follower saya lebih banyak dari Syahrini, saudara. Agus Lovers ada di mana-mana. Paling banyak tuh oma-oma, saudara. Nah, saudara, saya mau beritahu istri saya tanya, "Papi, kenapa kamu pilih saya?" Tanpa pikir, saya bercanda, saya bilang, "Kepepet. Maklum sudah umur 40 tahun. Terus saya balik nanya sama dia, "Kalau kamu, kenapa kamu menikah dengan saya?" Dengan enteng dia jawab, "Kilaf, saudara ya." Saudara, saya nggak bisa bayangkan rumah tangga saya kalau dibangun dasarnya kepepet dan kilaf, saudara. Nggak perlu ada ujian pun hancur langsung, betul nggak? Nah, saudara, yang penting adalah kedalaman akarnya. Yang penting adalah fondasinya. Nah, Alkitab berkata fondasinya adalah kasih. Kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Kasih siapa? Dikatakan dalam ayat yang ke-18, dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, mengerti betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Fondasi hidup kita, akar hidup kita adalah kasih Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu dan tetap mengasihi saudara. Bahkan ketika engkau gagal pun, Tuhan tetap mengasihi kamu. Bahkan ketika saat kamu tidak setia pun, Dia tetap mengasihi kita. Bahkan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, Dia tetap mengasihi setiap kita. Saudara, satu hari saya berpikir, orang tanya, "Pak, kenapa Bapak melayani Tuhan? Apa motivasi Bapak melayani Tuhan?" Saya berpikir, iya benar ya. Apa motivasi saya melayani Tuhan? Apakah supaya saya kaya? Banyak orang melayani supaya kaya. Kalau Anda mau kaya jadi pendeta, Anda salah alamat kayaknya, saudara. Kalau mau kaya jangan jadi pendeta. Mau kaya jadi pengusaha. Dan jujur, tampang saya tampang pengusaha. Betul nggak? Bos-bos pasar Klewer kan mirip saya, saudara. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Orang-orang bos-bos pengusaha itu mukanya kayak saya. Kalau mau kaya jangan jadi pendeta. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Terus saya berpikir, saya jadi pendeta apa supaya terkenal? Saudara, salah juga. Jangan jadi pendeta supaya terkenal. Kalau mau terkenal jadi artis. Dan muka saya muka. Halo. Muka saya muka artis. Teman saya bilang, "Pak, kalau mau jadi artis di Indonesia modalnya 2. Kalau enggak ganteng banget." Nah, itu saudara. Berita baik bagi yang kurang cantik, kurang ganteng, saudara. Anda punya potensi jadi artis, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, saya melayani Tuhan bukan supaya kaya, bukan supaya terkenal. Tapi saya melayani Tuhan karena kasih Kristus. Karena kasih yang begitu besar yang saya terima dalam hidup saya. Kalau kita membangun pelayanan kita dengan kasih Kristus, apapun ujian, apapun badai, apapun goncangan, kita tetap tidak akan tergoyahkan. Kita akan bisa melewatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya sudah pelayanan 30 tahun lebih. Dan saya bersyukur saya masih bisa tetap dalam pelayanan. Kenapa? Karena fondasinya adalah kasih Kristus. Seringkali ketika kita mengalami ujian, manusia cenderung berkata, "Apakah Tuhan masih mengasihi saya?" Ketika kita gagal, kita berpikir, "Apakah Tuhan masih mengasihi saya?" Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa ini terjadi?
Kalau Tuhan mengasihi saya, kalau rumah tangga saya berantakan. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa badai yang saya hadapi begitu berat? Kenapa? Saya mau beritahu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap dan selalu mengasihi setiap kita. Kasih manusia bersyarat. Jikalau karena. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat. Unconditional. Kasih yang walaupun kau tidak setia, Tuhan tetap mengasihi kamu. Walaupun kau punya banyak kekurangan dan kelemahan, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Makanya Paulus katakan kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kasih yang tidak masuk akal. Benar saudara. Kasih Tuhan kepada kita, kasih yang tidak masuk akal. Satu hari saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan mengasihi saya? Saya manusia yang tidak sempurna. Saudara, kasih Tuhan itu misteri. Tidak masuk akal. Kalau Tuhan bisa mengasihi kita. Saya bertanya lagi, Tuhan, apa untungnya Tuhan mengasihi saya? Ada nggak untungnya Tuhan mengasihi kita? Nggak ada, saudara. Kalau kita mau adopsi anak di panti asuhan, karena kami belum punya anak, kita beberapa kali ke panti asuhan. Mau adopsi anak. Kita pasti cari anak yang keren, yang cantik. Betul nggak saudara? Kita cari anak yang cute, yang lucu, yang imut-imut. Betul nggak saudara? Anak yang ganteng. Betul nggak? Betul nggak saudara? Yang hidungnya mancung, bibirnya bagus, alisnya bak sebuk beriring. Betul nggak? Kita nggak akan adopsi anak yang matanya juling, yang otaknya geger, yang matanya buta, yang bisu. No! Disqualified. Betul nggak? Tapi hebatnya Tuhan. Orang-orang disqualified. Itu yang dicintai oleh Tuhan. Itu yang dipilih Tuhan. Orang-orang geger otak kayak kita. Orang-orang bibir beracun kayak kita. Kalau ngomong ini ketus banget nyakitin saudara. Orang-orang punya kelemahan kayak kita. Orang-orang buta kayak kita. Mungkin sudah bilang, Pak emangnya saya buta. Saudara tidak buta secara fisik. Tapi secara rohani kau buta. Orang buta cirinya. Dia tidak bisa membedakan uang kantor dan uangnya sendiri saudara. Orang buta tidak bisa membedakan yang mana kamar istrinya, yang mana kamar pembantu saudara. Itu orang buta. Saya mau beritahu saudara, kita ini buta. Walaupun demikian, dia memilih kita. Dia mengasihi kita. Apa untungnya? Kalau seandainya Anda punya anak perempuan satu-satunya. Terus anakmu bawa pacarnya itu geger otak, oon, gak punya kaki, gak punya tangan, bisu buta. Pak, ini cinta matiku. Hah? Gak ada laki-laki lain. Betul gak? Saudara, lu yang benar aja. Tuhan tuh hebat. Mempelainya dia gak pilih yang ganteng. Dia gak pilih yang cantik. Tapi dia pilih mempelainya orang-orang kualitas kita, saudara. Bukankah itu kasih Tuhan yang tidak masuk akal? Tepuk benda orang kiri bilang, gak masuk akal. Kasih yang tidak masuk akal. Kasih yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerima. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan berkata, Pak, saya nggak layak. Saudara, tidak ada satupun dari kita layak untuk dicintai. Tidak ada satupun dari kita yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Nggak ada. Semua kita penuh kelemahan. Semua kita penuh kecurangan. Semua kita penuh dengan kejahatan, kekotoran. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tapi walaupun demikian, Tuhan mencintai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan memberkati hidup setiap saudara. Paulus katakan, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Penderitaankah? Aniayakah? Kematiankah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Wow. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bisa mengerti, kamu bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih itu dalam hidupmu. Dan Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu mengenal, supaya kamu mengalami kasih itu
terakhir saya mau cerita tentang seorang bapak. Bapak ini punya 2 orang anak, saudara. Satu hari anak yang bungsu minta pembagian harta. Sedikit saya jelaskan, bagi tradisi Yahudi, dia punya 2 anak. Anak sulung itu dapat berkat 2 kali lipat. Jadi anak bungsu ini kalau dibagi harta, cuma dapat 1/3. Nah saudara, harta hanya boleh dibagi kalau bapaknya sudah mati. Ini anak kurang ajar banget. Bapaknya masih hidup minta harta, artinya dia sumpahin bapaknya mati. Ini anak bocengli, bobohuat, boboho banget saudara. Bapaknya masih hidup dan minta harta, sumpahin mati. Akhirnya dia pergi ke negeri jauh, hartanya habis, bangkrut. Puji Tuhan dia sadar, dia bertobat, dia balik kepada bapaknya. Betul? Itu dari segi anak. Tapi sudah pernah baca dari segi bapaknya. Sejak hari pertama, anak itu meninggalkan rumah. Sejak hari pertama, setiap sore, bapaknya menunggu di pinggir jalan. Wow. Setiap hari, bapaknya menunggu anaknya pulang. Dia nggak tahu kapan si Uco akan pulang. Dia nggak tahu kapan anak ini akan pulang. Setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Saudara, saya mau beritahu, kerinduan Tuhan kepada kita jauh lebih besar dari kerinduan kita kepada Dia. Kasih Tuhan kepada kita jauh lebih besar dari kasih kita kepada Dia. Kita nggak bisa balas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Tidak tahu kapan waktunya. Tapi satu hari ketika si bapak lihat anaknya muncul, yang hebatnya bukan si anak yang berlari kepada si bapak, tapi si bapak yang berlari kepada si anak. Dan si bapak segera memeluk si anak. Ada 2 hal yang saya suka. Ketika si bapak memeluk si anak, saudara, anak tuh masih bau kotor. Anak tuh masih bau babi. Anak tuh masih bau dosa. Anak itu masih bau pemberontakan. Anak itu masih bau kejahatan. Tapi walaupun demikian, si bapak memeluk dia. Si bapak memeluk dia. Bapaknya cuma bilang, aku mengasihi kau. Sampai si anak bilang, Bapak, aku gak layak. Aku gak pantas. Aku gak layak. Aku gak pantas. Bapaknya peluk anaknya. Kita berpikir wajar, logik. Kalau ada ibu-ibu di sini, anakmu main futsal, kotor-kotor. Terus dia pulang ke rumah, dia bilang, Mami, dia mau peluk. Ibu bilang, mandi dulu. Bersih-bersih dulu. Betul gak sih? Ini masih bau kotor, bau babi, bau dosa. Dia peluk anaknya. Dan yang hebatnya, tidak ada kata hukuman yang keluar dari mulut si bapak kepada si anak. Dia bilang, dasar lo, makanya lu tahu sekarang, buat lo, bocengli lo, jadi kayak gini, rasain lo. Bapaknya cuma peluk. Yesus datang ke dunia, bukan untuk menghakimi kita, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, untuk mengasihi kita. Saya mau beritahu saudara, iblis menuduh kita, tapi Tuhan membebaskan, melepaskan setiap kita. Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu bisa mengerti kasih itu. Dan supaya kamu bisa mengalami kasih itu dalam hidupmu. Deeply rooted and grounded in love. Waktu saya sakit, saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya sakit? Tapi satu hal saya sadar, justru di dalam sakit saya menikmati, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak seperti kita, dipilih dan dikasihi Tuhan. Apapun yang kau alami dalam hidupmu,
Satu hal saya mau kamu yakin, bahwa Tuhan sangat dan selalu mengasihi setiap kita. Apapun yang sedang kau alami, Tuhan sangat dan selalu mengasihi kita. Kita bilang terakhir, kalau kita bisa lulus dalam ujian ini, dikatakan ada berkat yang jauh lebih banyak. Dikatakan exceedingly, greatly, abundantly. Berkat yang dahsyat, yang luar biasa, yang melampaui apa yang kamu doakan. Apa yang melampaui, apa yang kamu pikirkan. Tuhan sediakan buat saudara yang lulus dari ujian itu. Anda mau berkat yang besar? Berkat yang dahsyat? Lulus dalam ujian itu. Ada berkat yang jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dipikirkan. Tuhan sediakan. Makanya Paulus katakan, strengthen your inner man. Kuatkan, teguhkan manusia batinmu. Dan yang kedua, berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu, kesetiaanmu dalam hidup. Sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam, sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang, Bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. tiada terhitung. Pertolonganmu Tuhan dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, begitu dalam
kesetiaan-Mu dalam hidup. Ini doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Supaya kamu bisa mengerti, memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kamu bisa mengenal, kamu bisa mengalami kasih itu dalam hidupmu hari-hari ini. Saya nggak tahu ujian apa yang saudara sedang lalui hari-hari ini. Hari-hari yang berat, hari-hari yang sepertinya penuh kekelaman, hari-hari yang tidak mudah, hari yang penuh dengan pergumulan. Tuhan menguji imanmu, Tuhan menguji kasih-Mu, Tuhan menguji kesabaranmu, Tuhan menguji keadaan setiap kita. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, kau sedang mengalami badai. Kau sedang mengalami goncangan yang hebat. Tuhan sedang menguji setiap kita. Dan Tuhan ingin semua jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini, you can pass the test. Engkau bisa melewati ujian itu. Dan kau bisa lulus sebagai pemenang. Strengthen your inner man. Mulai sekarang prioritaskan bangun manusia batinmu. Kuatkan manusia batinmu. Oleh sumber yang tidak terbatas daripada Roh Kudus. Dan supaya kamu berakar, berdasar di dalam kasih. Apapun yang terjadi, Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Orang yang tidak sempurna, orang yang jauh dari sempurna. Saudara, satu hari saya berpikir, kenapa Tuhan pilih Maria? Apa hebatnya Maria untuk melahirkan Yesus? Justru orang-orang yang tidak sempurna dipakai oleh Tuhan yang sempurna untuk menyatakan kesempurnaannya. Waktu saya baca di Alkitab, saya kaget. Tuhan pilih Harun sebagai imam besar. Menurut saya nggak qualified, nggak kualitas Harun, nggak pantas Harun jadi imam besar. Dia pernah membawa orang Israel menyembah berhala. Orang Israel dengan telanjang menari-nari di sekitar anak lembu emas yang mereka bangun, saudara. Sampai Musa ngamuk, gak pantas orang seperti itu jadi imam besar. Tapi itulah kasih Tuhan. Kasih yang tidak masuk akal. Jangan merasa dirimu tidak layak. Jangan merasa dirimu gak pantas. Kasih Tuhan sangat besar, tinggi, lebar, dalam, panjangnya kasih Tuhan bagi setiap kita pada sore hari ini. Satu hal saya mau tahu, saudara tahu, God love you so much, and He always love you. Apapun keadaan yang sedang kau lalui, Tuhan mencintai setiap kita. Jangan lari dari kasih Tuhan. Jangan menjauh dari kasih Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupmu. Jemaat saja katakan, bagaikan langit yang membentang,
Begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolonganmu. Dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan yang terhitung, pertolongan bagaikan dalamnya samudra. Oh yes, begitu dalam kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saudara, saya ingin kau bisa merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin berdoa. Ada berapa banyak saudara sedang mengalami ujian dalam hidup ini. Ujian yang sangat berat, yang unbearable, yang kau rasanya tidak kuat untuk menanggungnya. Ujian yang sedang kau alami, yang mengoncang rumah tanggamu, menggoncang bisnis, pekerjaan, keuangan. Malam ini saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada berapa banyak saudara berkata, Tuhan, aku mau menerima kasih itu. Aku mau mengalami kasih itu. Aku mau mengenal kasih yang tidak masuk akal itu dalam hidupku, Tuhan. Hamba berdoa, Bapak, untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Hamba tidak tahu secara detail masalah, beban, pergumulan mereka. Tapi aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Kau tolong setiap kami. Kau kuatkan setiap kami. Untuk bisa melewati ujian yang berat ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan ilahi yang luar biasa. Berikan kami iman yang kuat. Berikan kami, Tuhan, kesabaran. Berikan kami penghiburan di tengah-tengah ujian yang kami alami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, penghiburan, nasihat kami. Roh Kudus, we need your Holy Spirit. Oh Tuhan, curahkan kasih. Kasih yang tidak masuk akal itu kami pahami dan kami alami dalam hidup setiap kami. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat satu hal. Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan sangat sayang kepada setiap engkau. Dia sudah bayar engkau dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya. He loves you. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi setiap kita. Berakarlah, berdasarlah di dalam kasih Kristus. Bapa di surga, kuatkan setiap teman-temanku. Hiburkan setiap mereka. Tolong setiap mereka. Tangan mereka yang mulai goyah, Tuhan topang. Mereka yang mulai ambruk, Tuhan gendong kami. Di saat kami sudah tidak kuat berdiri lagi, Tuhan gendong kami, Tuhan.
Biar kasih-Mu memenuhi hati kami. Kasih-Mu memenuhi hidup kami. Amin. Malam ini Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu Tuhan sangat sayang pada kami. Amin. Tuhan sangat cinta kami. Dan di dalam segala kelemahan, kegagalan, kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami, Engkau selalu mengasihi setiap kami. Yakinkan kami akan kasih itu malam ini. Yes, izinkan Tuhan memeluk setiap kita. Amin. Saya rasa kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ingin berlari memeluk setiap kita. Amin. Mungkin kau berkata, Bapakku gak layak, aku gak pantas. Shh. Aku ingin memeluk Engkau. Amin. Aku ingin tahu, Engkau tahu. Aku sangat mengasihi Engkau. Amin. Oh Jesus. Tuhan ingin peluk setiap kita. Tuhan ingin peluk setiap kita. Katakan Tuhan. Oh Jesus. Jesus. Kurang alap-alap. Dia berlari untuk memeluk kita malam ini. Aku ingin memeluk Engkau. Aku tidak ingin menghakimi Engkau, menghukum Engkau. Tapi I want to love you. Aku mengasihi Engkau malam hari ini. Rasakan kekuatan Tuhan. Rasakan penghiburan Roh Kudus. Rasakan kesetiaan Tuhan di dalam ketidaksetiaan kita. Rasakan kesempurnaan Tuhan dalam ketidaksempurnaan kita. Rasakan kasih Tuhan di dalam kegagalan hidup kita. Yes. Yes. Peluk setiap kami. Peluk setiap kami karena terang Tuhan. Peluk setiap kami. Peluk setiap kami. Yes, God. Yes. Jesus. We love you. Kasih kami tidak sanggup membalas kasih-Mu Tuhan. Tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang tidak masuk akal itu. Penuhi kami dengan kasih itu. Penuhi kami dengan kasih itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi